Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pangarsa Abah, mohon izin pangarsa Umi, dengan kemuliaan pangarsa Abah, dengan keberkahan pangarsa Abah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengoreksi, saya belum doktor ya. Ya, saya masih riset terus sampai sekarang ya. Jadi saya belum doktor. Betul, saya dosen di Universitas Padjadjaran. Hari ini saya tidak akan orasi kebangsaan, saya hanya akan berbagi pengalaman sebagai seorang pengacara yang ikut belajar thoriqoh kepada pangarsa Abah. Karena saya diajarkan oleh pangarsa Abah, sampaikan apa yang dialami, bukan kata orang. Itu yang pangarsa Abah ajarkan kepada saya. Saya selama berthoriqoh, saya nggak ngerti, saya bukan kiai. Saya tidak mengerti thoriqoh itu apa. Cuma pada satu masa, pada satu saat saya pernah tiba-tiba menangis. Saya nggak tahu kenapa saya menangis. Tiba-tiba saya datang ke masjid di Gede Bage, di perumahan Buana Suta pada waktu subuh. Saya nggak pernah ketemu dengan pangarsa Abah. Kok saya menangis, ingat wajah pangarsa Abah, ingat wajah pangarsa Abah Anom. Saya nggak tahu. Saya kemudian bertanya kepada teman saya yang suka nginap ke rumah saya, dia suka datang ke pangarsa Abah, nama dosen Universitas Jambi, namanya Dr. Kemas Abdul Hai. Kaget dia mendengar cerita saya kemudian diarahkan oleh beliau datang menghadap ke pangarsa Abah. Datanglah saya berdua. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Saya berjumpa dengan pangarsa Abah. Saat saya berjumpa, saya tuh nggak ngerti ya. Saat saya bersimpuh di kaki pangarsa Abah, saya seperti melihat rekaman hidup saya dari kecil sampai saya dewasa. Dan saya hanya bisa menangis. Dan pangarsa Abah kemudian mengusap kepala saya. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Kenapa saya bermursyid kepada pangarsa Abah. Saya nggak pernah ingin tahu apa itu hakikat, apa itu arsy dan lain-lain. Lah pengacara taunya cuma di pengadilan. Betul? Tapi anehnya, saya pernah mendengar pangarsa Abah ketika pangarsa Abah berceramah di masjid ini. Pangarsa Abah pernah berkata seperti ini. Orang thoriqoh kalau sholat, kata pangarsa Abah, Ka'bah yang datang ke hadapannya. Saya pernah mendengar itu dari kanal YouTube Jagat Arsy. Saya nggak ngerti. Ka'bah ada di Mekah kok datang begitu ya? Betul nggak? Ka'bah ada di Mekah kok datang? Karena tadi saya ikut aja, saya nggak mau tahu apa itu Ka'bah dan sebagainya. Tapi kenapa kalau saya sholat, saya merasakan pangarsa Abah depan saya dan Ka'bah depan saya? Wallahu a'lam. Oh, ini ternyata yang pangarsa Abah ajarkan. Karomah dan keberkahan dari seorang mursyid yang ditunjukkan kepada para muridnya. Ini tahadus bin ni'mah. Pangarsa Abah selalu menjaga kita semua. Saya pun merasa dijaga. Saya selalu pusing Bapak Ibu, perkara saya banyak. Mikirin perkara orang, perkara sendiri lupa, kan begitu ya? Kadang saya mentok. Dalam mentok saya, tiba-tiba pangarsa Abah selalu hadir. Saya seperti berdialog dengan pangarsa Abah, seorang profesor hukum. Beliaulah yang nunjukin kepada saya, ini jalannya ke sini. Ini nanti pakai dalil-dalil hukum yang ini. Ini nanti pakai asas-asas hukum yang ini. Kamu lari ke sini, kamu lari ke sini. Itu yang saya gunakan. Makanya saya pernah menang melawan RCTI
dalam perkara 2 triliun lebih. Tahadus bin nikmah. Oh, jadi seorang mursyid itu ternyata menjaga muridnya di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu jangan dicontoh, ini mah pengacara yang belajar torikohnya nggak begitu maksimal, jarang manakib. Ya, saya sampaikan, saking sayangnya Pangarsa Abah sama murid-muridnya, kadang dalam tidur saya diajak manakib sama Pangarsa Abah. Oh, ini ternyata karomah dan kemuliaan guru masjid. Makanya Pangarsa Abah selalu mengatakan, TKN kita TKN yang pasti, bukan TKN yang mudah-mudahan. TKN pasti. Saya ngalamin. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menurut saya tidak ada yang kebetulan yang saya hadapi dan saya saksikan. Contoh yang paling sederhana, tiba-tiba saya dihubungi oleh Kiai Lukman untuk datang menghadap ke Pangarsa Abah. Saya datang, tolong urus manakib yang ditutup. Ya, pernah ada penutupan manakib di Masjid Agung Garut, di Masjid Singaparna, Masjid Agung, kemudian di masjid yang alot di Masjid Sukabumi. Ya, saya mah nggak pernah mikir kalau guru yang merintah sami'na wa atokna pasti beres. Beres bener, ditutup buka lagi. Kalau nggak dibuka, hayo kita berperkara di Komnas HAM. Dibuka. Lah orang mau pakai masjid, masjid itu kan untuk ibadah. Kalau dihalang-halangi, saya tinggal lapor Komnas HAM, TKN kita dihalang-halangi beribadah, pelanggaran HAM. Ya. Ini sekarang saya lagi diminta bantuan untuk ngurus Masjid Agung Karawang. Alhamdulillah 2 bulan saya bantu, SK Nazirnya keluar, orang yang pro sama TKN kita. Sudah keluar SK Nazirnya. Yang menghalang-halangi sudah kita laporkan beberapa hari lalu ke polisi karena dia megang sertifikat wakaf yang nggak mau diserahkan kepada Nazir. Ya, ini semua bukan saya mah hanya wayang raga yang dipinjam oleh guru saya. Hakikatnya adalah Pangarsa Abah. Ya. Jadi saya hanya ingin berbagi kisah, berbagi pengalaman. Kalau ilmu tadi sudah disampaikan oleh para kiai. Ini mah pengacara yang sedang belajar bertorikoh, ternyata torikoh itu nikmat adanya. Selama saya bertorikoh dan menjadi murid Pangarsa Abah, saya tuh nggak pernah ngerasa kesulitan dalam hidup saya. Tiba-tiba saya di pesawat pulang dari luar Jawa. Di pesawat itu turbulensi beberapa kali. Dalam hati saya, wah saya mati ini. Wah saya mati ini. Tiba-tiba saya ingat, saya pernah ikut manakib. Ya, murid yang memanggil dan meminta tolong pada gurunya, maka gurunya akan hadir. Saya langsung ingat, Pangarsa Abah, saya belum mau mati Pangarsa Abah gitu. Ini nyata ya, saya alami. Pangarsa Abah, saya belum mau mati, masih banyak perkara saya Pangarsa Abah, kamu gitu ya. Itu tiba-tiba pesawat tenang. Oh, ini yang dinamakan dengan konsep Robitoh. Oh, ternyata Robitoh seperti ini. Saya langsung ingat mankobah yang sering kita bacakan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, pada saat muridnya memanggil, tiba-tiba pertolongan langsung datang. Jadi torikoh kita ini torikoh yang pasti Bapak dan Ibu, bukan torikoh mudah-mudahan. Ya. Nah yang terakhir, saya itu kalau ketemu Pangarsa Abah secara zahir, percaya tidak percaya, aja. Maka bagi saya Pangarsa Abah adalah mursyid yang benar-benar mursyid yang paten bagi saya. Karena bagi saya yang ngalamin saya.
Mau orang ngomong apa tentang pengarsa abah di kanal YouTube ya, kalau dia ngomong di depan saya bawa ke polisi orang itu ya. Ada yang sudah kita laporkan, pas dicari sama polisi lari kabur entah kemana. Ada yang katanya lari ke Riau dan lain sebagainya. Jadi itu saja Bapak dan Ibu, saya tidak akan berorasi macam-macam karena sudah banyak para doktor di sini. Saya hanya berbagi kisah, mudah-mudahan kisah saya ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.